Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sitokin. Nama kelompok yang ada di sini ada Ade Firmansyah, Ella Windy Fitriani, Khairunisa Dwi Mega Utami, Teddy Dwi Febriana, Zahra Nawafila, Dwi Agrevia Nirzon, Sardita Aulia Mukti. Pengertian sitokin. Sitokin merupakan protein atau glikoprotein yang diproduksi oleh leukosit dan sel-sel berinti lainnya, bekerja sebagai penghubung kimia antar sel dan tidak bertindak sebagai molekul efektor. Sitokin mempunyai berbagai macam fungsi, namun ada umumnya sitokin bertindak sebagai pengatur pertahanan tubuh untuk melawan hal-hal yang bersifat patogen dan menimbulkan respon inflamasi. Hampir seluruh sitokin akan diskresi dan sebagian dapat ditemukan pada membran sel, sisanya disimpan dalam matriks ekstraseluler. Sitokin dibagi menjadi beberapa famili menurut reseptornya, yaitu famili IL-2, IL-4, IL-6, atau IL-12, interferon, TNF, IL-1, transformatisasi faktor pertumbuhan, dan kemokin. Pada umumnya sitokin merupakan faktor pembantu pertumbuhan dan diferensiasi. Sebagian besar sitokin bekerja pada sel-sel dalam sistem hemapotik. Sifat umum sitokin: 1. Masa paruhnya singkat. 2. Cepat terurai. Sebagai metode regulasi sehingga sulit diukur dalam sirkulasi, kebanyakan bekerja lokal dalam lingkungan mikrosel. 3. Beberapa bekerja pada produktif sel itu sendiri, meningkatkan aktivasi dan diferensiasi melalui reseptor permukaan dengan afinitas tinggi. 4. Kebanyakan efek biologis sitokin bersifat pionotropik, misalnya mempengaruhi organ multipel dalam tubuh. 5. Kebanyakan juga menunjukkan fungsi biologis yang tumpang tindih sehingga menggambarkan redundasi pada kelompoknya. Karena alasan inilah sasaran terapeutik sitokin tertentu sering gagal. Ciri-ciri sitokin. Sitokin dapat memberikan efek langsung dan tidak langsung. Sitokin yang berefek langsung memiliki ciri: 1. Lebih dari satu efek terhadap berbagai jenis sel. 2. Autoregulasi. 3. Terhadap sel yang letaknya tidak jauh. Sedangkan sitokin yang berefek tidak langsung mempunyai ciri-ciri: 1. Menginduksi ekspresi reseptor untuk sitokin lain atau bekerja sama dengan sitokin lain dan merangsang sel. 2. Mencegah ekspresi reseptor atau produksi sitokin lanjutannya. Sitokin sendiri memiliki ciri-ciri. Sitokin adalah polipeptida yang produksi sebagai respon terhadap rangsang mikroba dan antigen lainnya dan berperan sebagai mediator pada reaksi imun dan inflamasi. 2. Sekresi sitokin terjadi cepat dan hanya sebentar, tidak disimpan sebagai molekul preformat. 3. Kerjanya sering pleiotropik. 1. Sitokin bekerja terhadap sebagai jenis sel yang menimbulkan berbagai efek, dan redundans berbagai sitokin menunjukkan efek yang sama. 4. Sitokin sering berpengaruh terhadap sintesis dan efek sitokin lainnya. 5. Efek sitokin dapat lokal atau sistematik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Khairunisa. Yang pertama, sinyal luar mengatur ekspresi reseptor sitokin atau respons sel terhadap sitokin. Yang kedua, efek sitokin terjadi melalui ikatan dengan reseptornya pada membran sel sasaran. Yang ketiga, respons seluler terhadap kebanyakan sitokin terdiri atas perubahan ekspresi gen terhadap sel sasaran yang menimbulkan ekspresi fungsi baru dan kadang proliferasi sel sasaran. Sitokin merupakan protein pembawa pesan kimiawi atau perantara dalam komunikasi antar sel yang sangat poten, aktif pada kadar yang sangat rendah, yaitu 10⁻⁻10 sampai dengan 10⁻⁻15 mol per L, dapat merangsang sel sasaran. Reseptor yang diekspresikan dan afinitasnya merupakan faktor kunci respons seluler. Antagonis sitokin. Sejumlah protein mencegah aktivitas biologis sitokin. Sitokin tersebut berikatan direct dengan reseptor sitokin tetapi tidak dapat mengaktifkan sel, atau berikatan direct dengan sitokin yang mencegah aktivitasnya. Contoh yang menghambat adalah antagonis 1L sampai dengan 1R
dalam kurung 1L sampai dengan 1RA dan berikatan 1L sampai dengan 1R yang tetapi tidak memiliki aktivitas. Produksi 1L sampai dengan 1RA diduga berperan dalam regulasi respon intensitas inflamasi. Inhibitor sitokin ditemukan dalam darah dan cairan ekstraseluler. Beberapa virus dapat mengembangkan strategi untuk menghindari aktivitas sitokin. Strategi anti-sitokin tersebut merupakan bukti biologis pentingnya sitokin dalam menimbulkan respon imun yang efektif terhadap mikroba. Molekul yang diproduksi virus yang menyerupai sitokin memungkinkan virus. Kemiripan virus dengan sitokin dan reseptor sitokinnya. Virus dan produknya leporhipoxyvirus atau virus myxoma, yaitu produknya reseptor interferon Y larut. Beberapa poxyvirus reseptornya interferon Y larut. Vaccinia virus varicella, produknya itu reseptor interferon beta larut. ABV, produknya homolog IL-10, virus herpes 8 yaitu produknya homolog IL-6, juga homolog kemokin MIP dan MIP23, reseptor kemokin. Virus sitomegalo, produknya itu homolog kemokin homolog yang berbeda. Satu di antaranya mengikat 3 kemokin larutan yang berbeda, yaitu rantes MCP1 dan MIP1 alpha. Fungsi sitokin, beberapa fungsi utama sitokin yaitu yang pertama pleiotropy, mempunyai fungsi lebih dari satu. Contohnya fungsi IL-6 adalah merangsang hepatosit untuk memproduksi protein fase akut dan juga bertindak sebagai faktor pertumbuhan untuk sel B. Yang kedua redundansi, yaitu persamaan efek imunologis dari berbagai sitokin. Contohnya IL-2 dan IL-5 dapat merangsang proliferasi limfosit T. Yang tiga potensi. Umwenirta sitokin bekerja dalam kisaran monomolar sampai femtomolar. Yang empat, kaskade dilepaskan secara berurutan dan sinergis, tetapi aksinya dapat dihambat oleh sitokin lainnya. Struktur sitokin. Dari hasil analisis struktur sitokin memungkinkan orang dapat menggolongkan banyak jenis sitokin dalam kelompok-kelompok yang dinamakan keluarga. Beberapa dari keluarga tersebut menunjukkan adanya derajat homologi yang tinggi dari struktur urutan primer pada rantai protein satu sama lain. Sebagai contoh D, semua anggota keluarga interferon alfa atau beta. Selanjutnya keluarga ini dibagi dalam sebuah sub keluarga interferon alfa, interferon beta, interferon omega, interferon T, menunjukkan paling sedikit 30% homologi satu sama lain dalam urutan asam amino. Tabel kelompok sitokin dalam keluarga. Keluarga interleukin 2 atau interleukin 4, perwakilan anggota IL-2, IL-4, IL-5, GM-CSF. Keluarga interleukin 6 atau interleukin 12 yaitu IL-6, IL-12, dan keluarga interferon A atau B yaitu perwakilan anggotanya IFN-A, IFN-B, IFN-W, IFN-T. Keluarga tumor necrosis factors, perwakilan anggota TNF-A, TNF-B, LT-B fast ligand, CD50 ligand, TNF related apoptosis induksi ligand trial. Keluarga interleukin 1, IL-1A, IL-1B, IL-1 reseptor antagonis, IL-18. Keluarga transforming growth factor B, TGFB, bone morphogenetic proteins, inhibins, activins. Keluarga chemokines, CXC subfamily L8 many others, CC subfamily IMIPA many others, C subfamily lymphotatactin. Sitokin pada hematopoiesis. Segolongan sitokin yang disebut CSF atau cairan cerebrospinal berperan dalam hematopoiesis pada manusia, yaitu GM-CSF, GCSF, dan MCSF. Sitokin golongan ini berperan dalam perkembangan, diferensiasi, dan ekspansi sel-sel mieloid. Pada dasarnya, sitokin tersebut merangsang diferensiasi sel progenitor dan sumsum tilang menjadi sel yang spesifik dan berperan pada pertahanan terhadap infeksi. Jadi sitokin pada hematopoiesis ini berperannya pada pertahanan terhadap infeksi. Reaksi imun dan inflamasi yang memerlukan pengerahan leukosit akan juga memicu produksi sitokin. Peran sitokin dalam imunitas non-spesifik yaitu respon imun non-spesifik dini yang penting terhadap virus dan bakteri.
berupa sekresi sitokin yang diperlukan untuk fungsi banyak sel efektor. Interaksi antigen dan makrofag dan yang menimbulkan aktivasi TH menimbulkan pelepasan sejumlah sitokin dan menimbulkan jaringan interaksi kompleks dalam respon imun. Sitokin IL-1 sumber utamanya yaitu makrofag, endotel, beberapa sel epitel. Sasaran utamanya endotel yaitu aktivasi atau inflamasi koagulasi, hipotalamus atau panas hati APP. Sitokin IL-6 sumber utamanya makrofag, sel endotel, dan sel T. Sasaran utamanya di hati yaitu sintesis APP, sel B, proliferasi sel plasma. Sitokin IL-10 sumber utamanya yaitu makrofag, sel T terutama TH2. Sasaran utamanya makrofag, sel dendritik yaitu mencegah produksi IL-21 dan ekspresi konstimulator dan MHC2. Sitokin IL-12 sumber utama makrofag, sel dendritik. Sasaran utamanya sel T yaitu diferensiasi TH1, sel NK, dan sel T. Sintesis IFNY meningkatkan aktivasi sitolitik. Sitokin IL-15 makrofag sel lain. Sasaran utamanya sel NK yaitu proliferasi sel T yaitu profilirasi sel memori C8+. Sitokin IL-18 sumber utama makrofag. Sasaran utamanya sel NK dan sel T yaitu sintesis IFNY. Sitokin IFNA, IFNB sumber utamanya yaitu IFNA makrofag, IFNB fibroblast. Sasaran utamanya yaitu semua sel antivirus, peningkatan ekspresi MHC1, sel NK yaitu aktivasi. IFNY sumber utama TH1. Sasaran utamanya yaitu aktivasi sel NK dan makrofag, induksi MHC2. Kemokin sasaran sumber utama makrofag, sel endotel, sel T, fibroblast, trombosit. Sasaran utamanya di leukosit yaitu kemotaksis, aktivasi, migrasi ke jaringan. TNF sumber utama makrofag, sel T. Sasaran utamanya yaitu sel endotel, mengaktifasi inflamasi koagulasi, neutrofil, aktivasi, hipotalamus, menghasilkan panas, hati, sintesis APP, otot, lemak, katabolisme atau kaheksia, banyak jenis sel apoptosis. Atau inflamasi koagulasi, hipotalamus atau panas hati APP. Sitokin IL-6 sumber utamanya makrofag, sel endotel, dan sel T. Sasaran utamanya di hati yaitu sintesis APP, sel B, proliferasi sel plasma. Sitokin IL-10 sumber utamanya yaitu makrofag, sel T terutama TH2. Sasaran utamanya makrofag, sel dendritik yaitu mencegah produksi IL-21 dan ekspresi konstimulator dan MHC2. Sitokin IL-12 sumber utama makrofag, sel dendritik. Sasaran utamanya sel T yaitu diferensiasi TH1, sel NK, dan sel T. Sintesis IFNY meningkatkan aktivasi sitolitik. Sitokin IL-15 makrofag sel lain. Sasaran utamanya sel NK yaitu proliferasi sel T yaitu profilirasi sel memori C8+. Sitokin IL-18 sumber utama makrofag. Sasaran utamanya sel NK dan sel T yaitu sintesis IFNY. Sitokin IFNA, IFNB sumber utamanya yaitu IFNA makrofag, IFNB fibroblast. Sasaran utamanya yaitu semua sel antivirus, peningkatan ekspresi MHC1, sel NK yaitu aktivasi.
IFNY sumber utama TH1. Sasaran utamanya yaitu aktivasi sel NK dan makrofag induksi MHC2. Kemokin sasaran sumber utama makrofag sel endotel sel T fibroblast trombosit. Sasaran utamanya di leukosit yaitu kemotaksis aktivasi migrasi ke jaringan. TNF sumber utama makrofag sel T. Sasaran utamanya yaitu sel endotel mengaktifasi inflamasi koagulasi, neutrofil aktivasi hipotalamus menghasilkan panas, hati sintesis APP, otot lemak, katabolisme atau kaheksia, banyak jenis sel apoptosis. Selanjutnya ada TNF atau tumor necrosis factor. TNF merupakan sitokin utama pada respon inflamasi akut terhadap bakteri gram negatif dan mikroba lain. Infeksi yang berat dapat memicu produksi TNF dalam jumlah besar yang menimbulkan reaksi sistemik. TNF disebut TNF alfa atas dasar historis dan untuk membedakannya dari TNF beta atau limfotoksin. Sumber utama TNF adalah fagosit mononuklear dan sel T yang diaktifkan antigen, sel NK dan sel MATS. Pada kadar rendah, TNF bekerja terhadap leukosit dan endotel, menginduksi inflamasi akut. Pada kadar sedang, TNF berperan dalam inflamasi sistemik. Pada kadar tinggi, TNF menimbulkan kelainan patologi shock septik. Selanjutnya ada IL-1. Fungsi utama IL-1 adalah sama dengan TNF, yaitu mediator inflamasi yang merupakan respon terhadap infeksi dan rangsangan lain. Bersama TNF berperan pada imunitas non-spesifik. Sumber utama IL-1 juga sama dengan TNF, yaitu fagosit mononuklear yang diaktifkan. IL-6 berfungsi dalam imunitas non-spesifik, diproduksi fagosit mononuklear, sel endotel, vaskuler, fibroblast, dan sel lain sebagai respon terhadap mikroba dan sitokin lain. Dalam imunitas non-spesifik, IL-6 merangsang hepatosit untuk memproduksi APP dan bersama CSF merangsang progenitor di sumsum tulang untuk memproduksi neutrofil. Dalam imunitas spesifik, IL-6 merangsang pertumbuhan dan diferensiasi sel B menjadi sel mati yang memproduksi antibodi. Selanjutnya ada IL-10. IL-10 merupakan inhibitor makrofag dan sel dendritik yang berperan dalam mengontrol reaksi imun non-spesifik dan imun seluler. IL-10 diproduksi terutama oleh makrofag yang diaktifkan. IL-10 mencegah produksi IL-12 oleh makrofag dan sel dendritik yang diaktifkan. IL-10 mencegah ekspresi kostimulatori molekul MHC2 pada makrofag dan sel dendritik. Selanjutnya ada IL-12. IL-12 merupakan mediator utama imunitas non-spesifik dini terhadap mikroba intraselular dan merupakan induktor kunci dalam imunitas seluler spesifik terhadap mikroba. Sumber utama IL-12 adalah fagosit mononuklear dan sel dendritik yang diaktifkan. Selanjutnya ada IFN tipe 1. IFN tipe 1 atau IFN alfa dan IFN beta berperan dalam imunitas non-spesifik dini pada infeksi virus. Nama interferon berasal dari kemampuannya dalam intervensi infeksi virus. Efek dari IFN tipe 1 adalah proteksi terhadap infeksi virus dan meningkatkan imunitas selular terhadap mikroba intraselular. IFN tipe 1 mencegah replikasi virus, meningkatkan ekspresi molekul MHC1, merangsang perkembangan TH1, mencegah proliferasi banyak jenis sel antara lain limfosit in vitro. Ada IL-15. IL-15 diproduksi fagosit mononuklear
dan mungkin jenis sel lain sebagai respons terhadap infeksi virus. LPS dan sinyal lain yang memacu imunitas non-spesifik. IL-15 merupakan faktor pertumbuhan dan faktor hidup terutama untuk sel CD8+ yang hidup lama. Ada IL-18. IL-18 memiliki struktur yang homolog dengan IL-1, namun mempunyai efek yang berlainan. IL-18 diproduksi makrofag sebagai respons terhadap LPS dan produk mikroba lain. Merangsang sel NK dan sel T untuk memproduksi IFNY. Jadi IL-18 adalah induktor imunitas selular bersama IL-21. IL-19, IL-20, IL-22, IL-23, IL-24. Beberapa sitokin lain telah dapat diidentifikasi dan diketahui sebagai homolog dengan IL-10. Diduga sitokin-sitokin ini berperan pada inflamasi kulit. Fungsi IL-19 belum diketahui secara jelas. IL-21 homolog dengan IL-15 merangsang proliferasi sel NK. IL-23 serupa dengan IL-12 dapat merangsang respons imun selular. Sitokin lain, interleukin lain seperti IL-25, IL-26, IL-27, IL-28, IL-29, IL-30, IL-31, IL-32, BCAF, dan sebagainya dapat dilihat pada appendix B. Peran sitokin pada imunitas spesifik. Sitokin berperan dalam proliferasi dan diferensiasi limfosit setelah antigen dikenal dalam fase aktivasi pada respons spesifik dan selanjutnya berperan dalam aktivasi dan proliferasi sel efektor khusus. IL-2 adalah faktor pertumbuhan untuk sel T yang dirangsang dan berperan pada ekspansi klon sel T setelah antigen dikenal. IL-2 meningkatkan proliferasi dan diferensiasi sel imun lain, contohnya itu ada sel NK dan sel B. IL-2 meningkatkan kematian apoptosis sel T yang diaktifkan antigen melalui FAS. FAS adalah golongan reseptor TNF yang diekspresikan pada permukaan sel T. IL-4 merupakan stimulus utama produksi IgE dan perkembangan TH2 dari sel CD4 naif. IL-4 merupakan sitokin petanda sel TH2. IL-4 merangsang sel B meningkatkan produksi IgG dan IgE dan ekspresi HemAC2. IL-4 merangsang isotip sel B dalam pengalihan IgE. Diferensiasi sel T naif ke subset TH2. IL-4 mencegah aktivasi makrofag yang diinduksi IFN gamma dan merupakan GF untuk sel mas terutama dalam kombinasi dengan IL-3. IL-5 merupakan aktivator pematangan dan diferensiasi eosinofil utama dan berperan dalam hubungan antara aktivasi sel T dan inflamasi eosinofil. IL-5 diproduksi subset sel TH2 atau CD4 dan sel mas yang diaktifkan. IL-5 mengaktifkan eosinofil. IFN gamma yang diproduksi berbagai sel sistem imun merupakan sitokin utama MAC dan berperan terutama dalam imunitas non-spesifik dan spesifik selular. IFN gamma adalah sitokin yang mengaktifkan makrofag untuk membunuh fagosit. IFN gamma merangsang ekspresi HemAC1 dan HemAC2 konstimulator AVC. IFN gamma meningkatkan diferensiasi sel CD4 naif ke subset sel TH1 dan mencegah proliferasi sel TH2. TGF-beta. Efek utama TGF-beta adalah mencegah proliferasi dan aktivasi limfosit dan leukosit lain. TGF-beta merangsang produksi IgA melalui induksi dan pengalihan sel B. Selanjutnya itu ada limfotoksin. LT diproduksi sel T yang diaktifasi dan sel lain.
LT mengaktifkan sel endotel dan neutrofil, merupakan mediator pada inflamasi akut dan menghubungkan sel T dengan inflamasi. Efek ini sama dengan TNF. Selanjutnya itu ada IL-13. IL-13 memiliki struktur homolog dengan IL-4 yang diproduksi sel CD4 TH2. IL-13R ditemukan terutama pada sel non-limfoid seperti makrofag. Efek utamanya adalah mencegah aktivasi dan sebagai antagonis IFN gamma. IL-13 merangsang produksi mukus sel epitel paru dan berperan pada asma. IL-16 diproduksi sel T yang berperan sebagai chemotraktan spesifik eosinofil. IL-17 diproduksi sel T memori yang diaktifkan dan menginduksi produksi sitokin proinflamasi lain seperti TNF, IL-1, dan kemokin. IL-25 memiliki struktur seperti IL-17, disekresi sel TH2 dan merangsang produksi sitokin. TH2 lainnya seperti IL-4, IL-5, dan IL-13. IL-17 dan IL-25 diduga berperan dalam meningkatkan reaksi inflamasi yang sel T dependen bentuk lain. Penyakit yang berhubungan dengan sitokin. Penyakit keseimbangan TH1 dan TH2, subset sel TH1 dan TH2 saling berpengaruh dan di antara kedua subset ada regulasi silang. Contohnya adalah mengenai adanya reaksi silang sitokin adalah lepra yang disebabkan M. lepra atau patogen intraseluler yang bertahan hidup dalam fagosom makrofag. Terus shock septic, gangguan dalam jaringan regulator kompleks yang mengatur ekspresi sitokin dan reseptor dapat menimbulkan sejumlah penyakit seperti rejatan septik yang sering ditemukan dan potensial menyebabkan kematian. Gejalanya berupa tekanan darah menurun atau demam, terus diare, dan terakhir pembekuan darah yang luas di berbagai organ. Terus di sini ada sitokin pada kanker limfoid dan mieloid, yaitu kelainan pada produksi sitokin atau reseptor berhubungan dengan beberapa jenis kanker. Terus sitokin dalam pengobatan dengan teknik rekombinasi DNA atau sitokin dapat diproduksi dalam jumlah besar. Sitokin dapat digunakan sebagai pengganti komponen sistem imun dan imunokompromis atau untuk mengerahkan sel-sel yang diperlukan dalam menanggulangi defisiensi imun primer atau sekunder, merangsang sistem imun dalam reseptor terhadap tumor, infeksi bakteri atau virus yang berlebihan. Rekombinan antisitokin telah diproduksi dan digunakan untuk mengontrol penyakit autoimun dan keadaan dengan sistem imun yang terlalu aktif atau patologi seperti alergi. Sitokin dapat digunakan bersamaan dengan imunoterapi. Limfosit dari penderita dengan tumor dapat dibiarkan dalam lingkungan IL-2 untuk mengaktifkan LAG yang sitotoksin terutama sel NK. Terus kemudian sel tersebut diinfuskan kembali ke penderita dengan tumor tadi. Terus di sini kesimpulannya, sitokin adalah keluarga protein sebagai mediator dan regulator reseptor imun alami dan didapat sitokin bekerja saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk konsep network sitokin yang sama diproduksi oleh banyak sel, dan sitokin tertentu bisa bekerja pada banyak sel. Sitokin diproduksi sebagai respon terhadap inflamasi dan antigen. Pada umumnya bekerja seperti autokrin, parakrin dengan mengikat reseptor yang mempunyai afinitas tinggi pada sel target. IL-2 merupakan sitokin yang penting untuk komunikasi antara subset limfosit dan sel natural killer, dan diduga bahwa fungsi TH1 mediated lebih sensitif terhadap hemostasis besi di tubuh. Pada defisiensi besi terjadi gangguan imunitas seluler dan imunitas non-spesifik.
Dan salah satu mekanisme diduga melalui penurunan produk interleukin seperti IL-2. Sekian dari kelompok kami. Kalau misalnya ada kesalahan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.